Hey, kembali lagi dengan channel Rune Mana Live. Di video kali ini akan bahas karakter Toho, yaitu Kogasa Tatara ya. Saya dapat request dari teman Toho untuk bahas Kogasa ya. Terima kasih bang untuk saran requestnya. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat untuk berkonten. Oke, langsung didengar saja dengan tenang ya. Kogasa Tatara atau Kogasa ya adalah Korakasa Obake yang tujuan utamanya adalah untuk mengejutkan orang ya, namun dia belum terlalu berhasil sejauh ini ya. Dia dulunya adalah payung normal di dunia luar ya, dilupakan oleh pemiliknya dan tidak ada orang lain yang mengakuinya karena warnanya tidak populer pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, angin membawanya ke Gensokyo dan dia menjadi yokai ya. Kogasa pertama kali muncul sebagai boss tag kedua dari mid boss dari Undefeated Fantastic Object ya, dan kemudian menjadi target di stag dari double spoiler ya. Setelah itu dia menjadi mid boss tag dari Ten Desires ya. Kogasa adalah yokai yang ceria dan bahagia, tetapi mudah tertekan ketika suatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Biasanya ketika ia gagal mewujudkan seseorang, meskipun telah berusaha sebaik mungkin, ia menyatakan bahwa ia ingin membalas dendam pada manusia karena dibuang. Namun ia sebenarnya cukup ramah ya terhadap manusia, dan pembalasan dendamnya tidak lebih dari sekadar mengejutkan dan menakut-nakuti manusia. Ia benar-benar senang ketika ia berhasil mewujudkan seseorang ya. Kogasa menderita masalah harga diri ya, karena dia mudah didorong untuk beratapi tentang bertanya-tanya apa tujuannya ya, atau bahwa dia mungkin lebih baik jika dia kembali menjadi payung ya. Mungkin karena ini Kogasa mencari tujuan sejati keberadaan untuk yokai itu Tsumogami dan dirinya sendiri ya. Depresi yang dialaminya mungkin juga merupakan upaya lain untuk mendapatkan perhatian. Dia bisa menjadi sangat tertekan karena gagal memberi kejutan kepada seseorang hingga hal tersebut bisa menjadi gangguan ya. Tidak seperti yokai lainnya, Kogasa tidak memakan manusia ya. Sebaliknya, ia memakan roh mereka dalam kata-katanya sendiri. Jika ia tidak mewujudkan seseorang, ia akan kelaparan. Di masa lalunya, manusia tampaknya cukup takut pada yokai sehingga ia akan mendapatkan sebagian besar roh mereka jika kejutan berhasil ya. Karena menurut Kogasa dalam Undefeated Fantastic Object, bahkan kejutan kecil akan membuat manusia kesulitan berjalan lurus ya. Hal ini tampaknya tidak lagi terjadi di masa sekarang. Menurut percakapan Kogasa dengan Sanae di Undefeated Fantastic Object, sejauh yang Kogasa tahu, dia adalah payung yang dibuang oleh pemilik aslinya karena desainnya yang agak aneh. Akhirnya dia tertiup angin, tidak diinginkan. Roh suci yang berada dalam payung menjadi marah setelah ditinggalkan, berharap untuk membalas manusia yang mengusirnya. Kogasa menjadi yokai, dia kemudian dengan buruknya mengubah penampilannya sendiri agar terlihat lebih ganas. Dan seperti yokai, dan pencariannya untuk membalas dendam pada umat manusia dengan mewujudkan mereka telah dimulai. Tidak diketahui kapan pertama kali Kogasa ditelantarkan sebagai payung untuk menjadi Tsumogami. Namun dia mengungkapkan kepada Reimut betapa ia merindukan masa lalu ketika yokai menguasai malam. Dan ketika sedikit saja mewujudkan seseorang membuat mereka tidak dapat berjalan lurus ya. Dia menganggap cerita masa lalunya tidak menarik, dan Marisaki sampai berkomentar bahwa Kogasa benar-benar ketinggalan zaman. Ini menyeratkan bahwa Kogasa telah ada sejak lama. Kogasa memiliki rambut berwarna biru kehijauan, satu mata berwarna biru kehijauan, dan satu mata berwarna merah. Tujuan desain matanya berkemungkinan besar adalah untuk mempertahankan penampilan Korakasa Obake, yang merupakan yokai bermata satu dengan memadukan mata kanannya ke rambutnya yang berwarna sama, dan untuk menonjolkan mata kirinya yang berwarna merah sebagai mata satu. Untuk alasan yang sama, ia digambarkan berdiri dengan satu kaki dalam karya seni resminya. Ia mengenakan rompi biru hijau dengan lengan putih dan rok biru muda. Ia memegang payung ungu dengan mata dan lidah yang menjulur keluar. Soal kemampuan, 1. Mengejutkan manusia ya. Kemampuan untuk mengejutkan manusia ini tampaknya bukan kemampuan yang sebenarnya yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi itu adalah pekerjaan utamanya ya. Upaya Kogasa yang diamati untuk mengejutkan siapapun tidak benar-benar lebih dari sekadar berteriak atau sekadar menyerang seseorang jika ditekan ya. 2. Pandai besi. Anehnya Kogasa telah menunjukkan keahlian dalam bidang pandai besi ya. Ia menyatakan bahwa tidak ada pandai besi manusia yang dapat menyamai keahliannya. Suatu prestasi yang terbukti benar ketika ia berhasil menciptakan kembali jarum lempar Reimu dengan sempurna. Meskipun Reimu tidak ingat dari mana jarum itu berasal ya. Kogasa dengan bangga mengklaim bahwa ia dapat membuat semua jenis barang, mulai dari lonceng hingga cermin, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih untuk menonton video ini sampai habis. Saya Rune Mana Live. Salam Toho Indonesia. Bye bye.